Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan hadis adalah masa atau periode-periode yang dilalui oleh hadis semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Nah, yang pertama sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan Ashr al-Wahyu wa al-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Para sahabat pun dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. 2. Perkembangan hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Kesemuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, perhatian para sahabat masihlah terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatas periwayatan. Ketiga, hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga, pada masa akhir periode Al-Khulafa Ar-Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Oleh karena itulah, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis, dengan demikian tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Nah, seperti itulah perkembangan hadis di masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.